Good morning, students. Back to our grammar lesson today. We are learning articles which are a, an, or the. So the first one we are learning is a or an. O or an means one, sebuah. So this is used before a singular countable noun. Jadi a or an digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung, tapi satu saja ya. Let's see the first example. A banana is yellow. So the speaker uses the singular form of generic nouns to make generalizations. A generic noun represents a whole class of things. It is not a specific thing, but rather a symbol of the whole group. Second one, bananas are yellow. So bananas is still a generic noun, but it comes in plural form. So we do not use a or an. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di contoh pertama dan di contoh kedua itu sama-sama mengatakan bahwa pisang berwarna kuning secara umum ya. Jadi kamu bisa bilang a banana is yellow, atau boleh juga bananas are yellow. Jadi kalau kamu menggunakan satu pisang saja, so you say a banana. Tapi kalau kamu menggunakan dalam bentuk jamak, plural, jadi kamu gunakanlah bananas, tidak boleh lagi menggunakan a or an. Oke? Begitu juga dengan contoh kalimat yang berikutnya. A goat is herbivorous, dan goats are herbivorous. Jadi sama saja ya, kita berbicara tentang kambing secara umum. Jadi kamu bisa menggunakan a goat, juga bisa menggunakan goats. The next one is no articles. We don't put a or an before uncountable nouns. Jadi kita tidak menggunakan a atau an di depan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Contohnya, examples, water is vital in our life. Money can't buy happiness. Jadi kita hanya gunakan water dan money. Tidak boleh menggunakan a water ataupun a money. Jadi kita tidak menggunakan artikel apapun ketika kita berbicara tentang benda-benda yang tidak bisa dihitung secara umum ya. Nah, sedangkan untuk penggunaan artikel the itu lebih ke kata-kata benda yang sudah khusus. Contohnya, thank you for the banana that you bought me. Thank you for the bananas that you sent me. Thank you for the water that you gave me. Thank you for the money that you lent me. So the speaker and the listener know which noun they are talking about. Artinya, si pembicara dan si pendengar sudah sama-sama tahu kata benda mana yang dimaksud. Ya, jadi sudah lebih khusus. Thank you for the banana that you bought me. Terima kasih atas pisang yang kamu belikan untuk saya. Nah, jadi artinya di sini si pembicara dan si pendengar tahu pisang yang mana ya? Oh, pisang yang kamu belikan untuk saya. Atau the bananas that you sent me, pisang yang kamu kirimkan untuk saya. Nah, begitu juga untuk thank you for the water that you gave me. Terima kasih atas air yang kamu berikan untuk saya. Jadi, si pembicara dan si pendengar tahu air mana yang dimaksud. Begitu juga untuk thank you for the money that you lent me. Terima kasih atas uang yang kamu pinjamkan untuk saya. Uang yang mana? Ya, uang yang kamu pinjamkan untuk saya. Jadi, sudah lebih khusus ya noun-nya ya. So let's see one more time. Actually, article the can be attached to any nouns. Ya, jadi artikel the itu bisa dilekatkan pada kata benda apapun. Bisa yang singular, plural, yang bisa dihitung, ataupun yang uncountable nouns, tidak bisa dihitung.
Here are other uses of the. Use the with something that is only one. For example, the sun is bright today. Jadi, the bisa juga untuk dilekatkan ke benda yang hanya ada satu ya. Contohnya, matahari. So we say the sun. Next, musical instrument. For example, can you play the guitar? So we say the guitar. Next, seasons. I love traveling in the winter. In the winter. And the last one is certain countries. For example, Stacy lived in the UK. In the UK. More examples. So fill in the blanks by using a or an or the or no articles. Number 1. I am learning to play blank piano. The answer is the piano. Now let's go on to number 2. Yesterday I bought blank storybook. Blank storybook is interesting. Here are the answers. Yesterday I bought a storybook. Di kalimat yang pertama, kita menggunakan a storybook. Kemarin saya membeli sebuah buku cerita secara umum ya, bisa buku cerita apapun. Nah, tetapi begitu ke kalimat yang kedua, saya harus menggunakan the storybook is interesting. Kenapa digunakan the storybook? Karena tadi saya sudah kasih tahu storybook yang mana. Storybook yang saya beli semalam, ya kan? Jadi, untuk di kalimat pertama, secara umum, kita gunakan a, sedangkan yang di kalimat kedua, mengulang kata benda yang sudah dimaksudkan, kita gunakanlah the. Number 3. Where is my blue shirt? It's in blank washing machine. You'll have to wear blank different shirt. Bagaimana jawaban yang benar? It's in the washing machine. You will have to wear a different shirt. Jadi baju biru kamu ada di mesin cuci. Mesin cucinya dianggap sudah sama-sama tahu ya mesin cuci yang mana. You will have to wear a different shirt. Kamu harus menggunakan sebuah kemeja yang berbeda. Okay. Next, number 4. Blank beef is a kind of blank meat. Nah, jadi jawabannya adalah tidak ada artikel yang digunakan. Di sini, semua maksud dari beef dan meat adalah secara umum. So, beef is a kind of meat. Daging sapi adalah sejenis daging. Jadi daging itu tidak bisa dihitung ya. Yang kita hitung adalah kilogramnya ataupun irisannya ya. Jadi bukan beef atau meat yang dihitung. So these both are uncountable nouns. Tidak bisa dihitung. And general. So we don't use any article. Let's see the last one. Number 5. Blank beef we had for dinner last night was excellent. Daging sapi yang kita makan semalam saat makan malam sangatlah enak. Nah, jadi di sini tertentu ya daging sapi yang kita makan semalam. So, what do you think the answer is? Yep, the answer is the beef. So, it is more specific, right? You have to say the beef we had for dinner last night was excellent. That's all for our grammar lesson today. Thank you for your class participation this morning. And in case you have any questions, don't hesitate to contact your teacher. Bye. Have a nice day.